dan ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Dari sebagai raja pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar raja Babel. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepadamu. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar bersama kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru, Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu sesudah datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu berlaku cerai-ceraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memberikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang bersyukur kita diberikan suatu pengajaran, suatu pelajaran dari masa lalu. Bagaimana ketika bangsa Israel itu, jadi konteksnya adalah bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada saat itu sudah dibuang ke Babel. Jadi sudah ada yang dibawa ke Babel, kita baca tadi di bagian pertama, tapi masih ada yang tinggal di Yerusalem. Tapi istilahnya sudah dilemahkan. Kita baca tadi ya. Di ayat yang kedua, itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem. Tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Jadi sudah dilemahkan secara militer. Kalau tidak ada pandai besi pada saat itu, ya otomatis tidak bisa membuat senjata lagi. Jadi
Meskipun kerajaan Yehuda pada waktu itu belum dihancurkan total, tapi sudah lemah. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, dalam keadaan lemah seperti itu pun mereka masih keras kepala. Bangsa Yehuda ini sudah diperingatkan, kalian menyerah saja, tapi mereka tidak mau. Tema yang saya berikan pagi ini adalah damai sejahtera di tengah krisis. Ya, konsel hari Jumat kemarin itu membahas tentang damai sejahtera juga. Damai sejahtera ada keadaan yang tenang, keadaan yang damai. Tidak tergantung dari kondisi. Damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Itu yang dibahas pas konsel kemarin ya. Nah, bagaimana kita mengalami damai sejahtera di tengah krisis? Bangsa Israel sudah ada di tanah Babel. Mereka dibuang. Mereka adalah bangsa yang dibuang. Bisa dibayangkan ya kalau kita dibuang ke misalnya ke Australia, kita dibuang. Ya suka-suka mereka. Kita mau diapain di sana? Orang kita orang buangan. Jadi keadaannya pasti sangat tidak enak, sangat memprihatinkan. Yang ada ya mungkin ya penderitaan yang ada. Bagaimana kita tetap merasakan damai sejahtera di tengah krisis yang kita alami pada saat ini? Ada yang tidak krisis nggak saat ini? Ada yang semua baik-baik saja. Mau Prabowo presidennya, mau Jokowi, mau siapa lagi berikutnya, tidak masalah. Saya tetap sukacita, saya tetap mengalami damai sejahtera. Apa yang saya mau bisa saya langsung pesan online. Mungkin seperti itu ya. Nggak ada ini. Apakah damai sejahtera karena apa yang kita punya atau keadaan luar? Bagaimana kita tetap, mungkin kalau kita mengandaikan diri kita adalah bangsa Israel yang berada di pembuangan, bisakah kita tetap merasakan damai sejahtera? Surat ini ditulis kepada bangsa Yehuda yang sedang dibuang ke Babel. Mereka sedang dalam krisis besar, kehilangan tanah, kebebasan, identitas, dan pengharapan. Dalam berikut kita kali ini kita akan belajar bagaimana kita tetap mengalami damai sejahtera meskipun kita saat ini dalam krisis. Yang pertama, ya, percaya kepada janji dan kedaulatan Allah. Ayat 10 sampai 18 saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu, kamu akan dilepaskan setelah 70 tahun. 70 tahun waktu yang sebentar atau waktu yang lama. Ya mungkin bagi saya yang masih berumur 20 tahun, 70 tahun itu berarti saya masih berumur 90 tahun. Yakin masih hidup umur segitu. Atau ada yang udah lebih dari 30 tahun, 40 tahun, ditambah 70 tahun, berapa umurnya? Tapi ketika kita belajar Alkitab, kita baca semuanya, janji itu benar-benar digenapi. Bangsa Israel keluar dari Babel, ya tepat setelah 70 tahun. Ya mungkin yang menerima janji ini bukan yang mendengar lagi langsung pada saat itu. Jadi mungkin bukan saya lagi yang mengalami janji itu, tapi mungkin Joy sama Joanna yang mengalami janji itu. Tapi janji itu tetap terjadi. Jadi mari kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Ya meskipun mungkin lama,
Kapan kita nggak tahu. Kalau di sini jelas-jelas dikatakan janjinya itu 70 tahun. Apa yang kita rindukan dari Tuhan saat ini? Janji apa yang kita tunggu dari Tuhan? Percaya kepada janji dan kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Berdaulat itu maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Apa yang dia mau ya itulah terjadi. Tidak ada karena kita paksa-paksa Tuhan seperti ini ceritanya. Oh, Tuhan, saya sudah rajin berdoa, doa, puasa segala macam. Kok nggak terjadi seperti yang saya minta? Bahkan sebaliknya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan pada saat itu, Bapak Ibu. Tapi karena kekerasan hati mereka harus dibuang. Tapi dalam pembuangan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap menjaga mereka. Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan mereka. Ayat 11, ayat yang sangat terkenal ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kalau kita belajar dari kitab Pengkhotbah, di situ akan dibahas sedikit dan semuanya. Tuhan, hidup itu sia-sia. Semuanya sia-sia. Bagaimana kita menghubungkan hidup yang sia-sia dengan kedaulatan Tuhan? Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita tidak tahu besok apakah kita masih bangun atau sudah diumumkan di gereja turun berduka cita. Kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Yang perlu kita percaya adalah apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan itu demi kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada janji dan kedaulatan Tuhan. Percaya pada rancangan dan kesetiaan Allah bahkan di tengah krisis dan penderitaan. Ya, tidak menjadi rahasia lagi ya. Tempat kita ini bisa bilang kita lagi dalam krisis keuangan, pembangunan, belum lagi mau Natal. Tuhan, bagaimana Tuhan? Masa 70 tahun lagi baru kan bisa bangun? Kan tidak seperti itu ya. Gak lucu Tuhan. Bagaimana kita tetap mempercayai janji dan mempercayai bagaimana Tuhan akan melakukan yang terbaik. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Kemudian di ayat berikutnya, pemulihan bagi setiap orang yang mau datang dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita bisa baca di ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ada yang sudah mencari Tuhan lagi? Sudahkah kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Tuhan membiarkan dirinya bagi setiap orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Kita akan menemukan Tuhan. Ketika kita menemukan Tuhan, yang lain kayaknya udah deh. Saya ketemu
sudah ketemu sumbernya, apalagi yang perlu saya lakukan? Krisis apa yang datang silakan, siapapun presidennya silakan. Saya sudah menemukan Tuhan, menemukan bukan berarti yang ketemu dengan seseorang atau apa. Kita tahu Tuhan itu seperti apa. Tuhan seperti apa yang saya percaya selama ini, sehingga saya tidak perlu khawatir lagi dengan masa depan saya, dengan krisis yang ada. Itu maksudnya menemukan Tuhan. Dalam sebuah buku yang saya baca dikatakan, semakin banyak kita mengenal Allah, semakin sedikit yang kita ketahui tentang Allah. Silakan. Semakin kita banyak mengenal Allah, semakin sedikit yang kita ketahui tentang Allah. Makanya itu ada orang yang jauh-jauh sekolah sampai ke Israel, karena mereka pengen tahu lebih. Bagaimana sih? Apa sih maksudnya ayat ini? Tapi semakin tahu, semakin kok apa lagi dia? Ada pertanyaan lagi. Jadi semakin banyak kita mengenal Allah, semakin sedikit yang kita tahu sebenarnya. Kita akan terus mencari Dia. Dan ayatnya hari ini mengatakan, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Jadi mari kita terus mencari Tuhan. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, kita semakin mengerti, oh janji Tuhan, ini janji Tuhan, ini kehendak Tuhan. Dan ketika krisis terjadi, kita tidak lagi bersungut-sungut. Kok kayak gini sih? Apa sih maunya Tuhan? Aku sudah baik-baik, udah rajin aku melayani, udah rajin aku ke gereja. Tiap komsel gak pernah lupa aku. Tapi kok malah kesakitan yang saya alami, malah duka cita yang saya alami. Tuhan, apa mau Tuhan? Semakin sedikit yang kita ketahui. Terus yang kedua dari bacaan kita, bagaimana kita tetap bisa merasakan damai sejahtera? Ada yang pernah tertipu nggak? Saya pernah tertipu, saya sudah pernah ceritakan. Ada yang pernah tertipu sama pinjaman online, bunganya sangat rendah, 0,3 setiap hari. Ya 0,3 tapi setiap hari. Dan 30 hari berapa? Yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan tetap bisa mengalami damai sejahtera? Waspada kepada ajaran palsu. Yang 8 dan 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman Yeremia ini ada nabi-nabi palsu juga, Bapak Ibu. Nabi-nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang menyerukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, mereka menubuatkan kalian akan dibuang cuma 2 tahun. Itu contoh pada saat Nabi Yeremia. Di sini jelas-jelas kalian akan dibuang 70 tahun. Kalau kita baca lagi di bagian yang lain, kalian harus bertahan di dalam kota Yerusalem. Yeremia malah menyerukan sebaliknya. Kalian menyerah saja. Ini akan tetap dihancurkan. Tuhan sudah mengatakannya seperti itu. Dan akhirnya Yeremia malah dipenjarakan, malah dibuang ke sumur yang kering. Karena dia dituduh menjadi
penghasut untuk menyerang kepada orang Babel pada saat itu. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Menyerukan hal-hal yang menyenangkan saja, hal-hal yang mau didengar oleh bangsa Israel saat ini, kelepasan instan. Padahal Tuhan sudah berdaulat, bangsa Yehuda ini harus dibuang, harus diberi pelajaran 70 tahun. Sekarang ini banyak sekali ya kita tahu bahwa yang mungkin yang kita tahu yang sudah ketahuan lah, oh ini ajaran palsu. Kemarin yang terkenal itu adalah Kristen progresif. Kalau kita berbuat baik, tidak perlu Yesus, kita akan selamat. Itu ajaran palsu ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa selamat tanpa Tuhan Yesus. Kita tidak bisa. Sebaik apapun kita melakukannya, pasti ada celah. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup satu-satunya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Mereka mengatakan jangan terlalu eksklusif lah orang Kristen. Nah, kita nggak eksklusif, tapi jalan satu-satunya memang cuma Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain untuk bisa kembali kepada Allah. Cuma Yesus yang melepaskan kita dari hukum dosa yang dari zaman Adam dan Hawa. Jadi bisa dibilang dalam darah kita, dalam urat nadi kita ini semuanya dosa sebenarnya. Jadi sebaik apapun yang kau lakukan, kau tidak akan bisa lepas dari hukum dosa, kecuali kau percaya kepada Yesus. Itu salah satu ajaran palsu saat ini. Banyak lagi, ada yang mengatakan kalau percaya Yesus akan cepat kaya, kalau kau melayani kau akan cepat diberkati. Benarkah seperti itu? Jangan sampai tertipu Bapak Ibu. Oh, sudah melayani, sudah rajin, tapi kok tidak kaya-kaya, masih di kos-kosan aja saya. Jangan percaya kepada hal-hal yang instan. Tuhan itu membantu kita, Tuhan itu memberkati kita, bukan apa yang kita alami, tapi bagaimana karakter kita itu dibentuk. Jadi ketika kita mungkin berdoa, Tuhan berilah, berkatilah ini biar kerjaan semakin baik, bisa terima gaji, naik gaji segala macam, tapi kok tidak naik-naik, di tempat kerja malah semakin berantem kita dengan bos kita, dengan teman-teman kerja kita. Sebenarnya apa yang salah Tuhan? Jangan mudah percaya kepada ajaran-ajaran palsu yang cuma menjanjikan hal-hal yang instan, hal-hal yang menyenangkan sementara. Biasanya hal-hal yang viral itu viral sebentar, habis itu hilang, udah hilang, nggak ada lagi yang ingat. Ya kayak gitu juga janji-janji palsu, pengajaran palsu seperti itu sebentar aja, habis itu hilang. Yang terkena judi online, ada yang suka main judi online, kalau kata teman-teman saya itu serius gitu katanya, petir-petir gitu. Jadi kalau algoritmanya, kalau kita belajar tentang judi online itu adalah ya kita di kayak diumpan gitu. Oh benar, 2-3 kali menang. Oh saya kan menang-menang terus nih. Pasang semua habis, mau apa lagi? Jangan
Kalau dibilang, oh Kristen itu seperti ini, nanti akan diberkati. Ketika kalian akan diberkati di diri. Jangan terlalu mudah percaya. Kalau kalian sakit, oh sakitnya aneh, bawa orang pintar aja. Orang pintar bagaimana? Bawa ke dukun aja. Ketika kita benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dijauhkanlah kiranya mempercayai hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Bawa ke orang pintar, bawa ke dukun. Tidak ada namanya ilmu hitam dan ilmu putih. Tidak ada itu di dalam kekristenan. Yang ada adalah apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Itu aja pilihannya. Tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih. Jadi jangan disesatkan, oh itu aliran putih kok itu. Enggak ada seperti itu. Jadi jangan kalian berpikir, oh bagus kok enggak ini ilmu putih katanya. Ya, itu yang kedua. Ketika kita, yang pertama kita percaya kepada janji Allah dan kedaulatan Allah, kita benar-benar menyerahkan hidup kita. Kemudian kita berhati-hati agar jangan kita diperkaya, agar jangan kita ditipu oleh ajaran-ajaran yang cuma menyenangkan sesaat, padahal dampaknya sangat tidak bagus. Kemudian bagaimana setelah kita, oh saya sudah percaya kepada janji Allah, saya sudah percaya bahwa Allah itu berdaulat atas hidup saya sudah memberikan diri saya agar saya tidak mudah ditipu oleh ajaran palsu. Apa bentuknya? Apakah kita cuma diam saja atau tidak? Ya, yang ketiga, yang terakhir, tetap proaktif, tetap produktif, lakukan yang terbaik. Ayat 4-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang ketiga, kita tetap proaktif, kita tetap produktif meskipun keadaan kita mungkin lagi terjepit, lagi dalam krisis. Ini perintah Tuhan, Bapak Ibu. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Yehuda yang berada dalam pembuangan. Ini perintah untuk kita. Mungkin saya nggak tahu krisis apa yang kita alami pada saat ini. Tapi ini perintah bagi kita untuk tetap produktif di tengah krisis yang kita alami. Jadi damai sejahtera itu bukan tergantung dari keadaan yang ada. Damai sejahtera itu adalah ketika kita merasakan Tuhan tetap menyertai kita, dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Damai sejahtera itu tidak pasif, maksudnya tidak diam saja menunggu, berdoa saja, tidak ngapa-ngapain. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan meskipun keadaannya tidak ideal. Ideal maksudnya di sini adalah tidak baik-baik saja.
ketika kita mengalami mungkin ya, yang mengalami kelemahan tubuh atau banyaklah apa mungkin yang kita alami atau kita butuh pada saat ini, apakah kita diam aja, berdoa aja? Kalau yang sakit mungkin kita bisa pergi ke klinik bagi yang punya BPJS atau ke dokter. Itu contohnya maksudnya. Kita tidak pasif, kita terus aktif. Sama seperti di sini, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Mereka loh lagi dibuang, bangsa Israel lagi dibuang. Bukan di tanahnya mereka sendiri, tapi mereka disuruh mendirikan rumah. Mereka disuruh tetap berkembang biak, carikanlah istri, carikanlah suami bagi anak-anakmu. Kalau zaman sekarang pemikirannya itu terbalik. Janganlah punya anak, tidak ada kan susah-susahnya. Itu tren saat ini bagi generasi muda ya. Jangan ini deh, sama kayak orang Jepang sekarang kan. Kalau kita pelajari orang Jepang itu lagi krisis sudah nggak ada anak-anak mudanya. Di TK itu yang seumuran Johanna mungkin cuma 2-3 orang. Krisis Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu mengatakan ya kalian tetap lakukan yang terbaik. Meskipun ya keadaannya mungkin lagi kurang enak. Dan yang paling penting di ayat 7, nanti pemimpin kita hari ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah dimanapun kita berada, kita membawa damai sejahtera di lingkungan kita, di keluarga, di tempat kerja, bahkan di gereja tempat kita berada pada saat ini. Bagaimana kita menjadi sumber damai sejahtera? Jadi ini bukan kita mengalami lagi, tapi kita menjadi sumbernya damai sejahtera. Jangan banyak ya kita, ya maksud saya sih, karena kita bersumber-sumber masalah tempat kerja itu. Lu kayak gini, kebijakannya kayak gini, enggak enak. Ada kutipan mengatakan jangan beludak di piringmu sendiri. Tempat kerja itu kan kayak kita tempat cari makan gitu. Tapi kita terus kembali gitu. Tapi kita makan dari situ. Tetap bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur berarti melakukan yang terbaik. Maka di sini dikatakan berdoalah. Berdoalah bagi tempat kerjamu, berdoalah bagi kotamu, berdoalah bagi bangsa dan negaramu. Ya mungkin kita saat ini tidak dibuang seperti bangsa Yehuda pada saat itu. Tapi kita pun mengalami hal yang mungkin kalau dibandingkan dengan negara lain itu sangat tidak enak. Tapi mungkin dalam keadaan seperti ini kita bisa semakin mengenal Tuhan. Nah itulah maksudnya. Kondisi apapun yang kita alami, mungkin dengan kondisi itu kita semakin mengenal Tuhan. Oh ternyata Tuhan itu seperti ini. Sakit yang saya alami atau keluarga saya kedukaan atau apapun itu, bukan hal-hal itu yang menjauhkan saya dari Tuhan, tapi malah lebih mendekatkan saya kepada Tuhan. Krisis keuangan yang kita alami itu, bagaimana kita melihat Tuhan tetap berkarya dalam setiap krisis yang kita alami. Dalam setiap sakit penyakit yang kita alami. Di Kolose 3 ayat 23 dikatakan,
Ya, satu orang membacakan bagi kita. Silakan berdiri. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Kadang ya, seringnya kalau kita kerja sama orang ini, aduh malas banget kerja sama dia. Maksudnya yang lain deh. Tapi keadaan itu bagus kalau kita bisa memilih partner misalnya ya. Oh, saya mau sama ini aja, enak diajak ngomong, diajak ini. Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan orang yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan pikiran kita. Oh, susah. Gimana kita mengerjakan pekerjaan kita dengan baik? Ingat ayat ini, Bapak Ibu. Kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerjakan yang terbaik. Ini juga sebagai instruksi bagi kita, dimanapun kita berada, ada yang lihat atau tidak, tetap kerjakan dengan baik. Jangan karena dilihat orang baru dikerjain dengan baik. Kalau ada orang kayak saya bosnya di sini, ada orang. Kerjakan untuk Tuhan, karena Tuhan yang akan melihat. Dimana kita berada, Tuhan tidak melihat kita. Ya, jadi yang ketiga, bagaimana kita tetap merasakan damai sejahtera. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Damai sejahtera datang ketika kita setia menjalani hidup yang Tuhan percayakan, bukan menunggu keadaan berubah. Jangan tunggu keadaan berubah dulu baru kita damai sejahtera. Damai sejahtera itu berasal dari Tuhan, dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Setiap kita yang hadir di sini ada Roh Kudus di dalam hati kita. Itu sumber damai sejahtera kita. Jadi bukan dari keadaan luar, bukan dari apa yang kita punya, banyak uang, makanan enak, baju baru. Bukan itu sumber damai sejahtera kita. Bukan karena kita dipuji orang, bukan karena kita tervalidasi. Oh mantap itu, ini baru anak zaman now, baru kita ada sejahtera. Kalau enggak, pernah diremehkan Bapak Ibu, masih damai sejahtera ketika diremehkan. Apa sih kamu? Itu aja kok dimakan. Apa sih anak kampung kayak gitu? Pernah diremehkan? Santai aja, biarin aja. Apa itu validasi? Saya lebih suka diremehkan. Ada kutipan seperti itu. Tapi ketika kita diremehkan, kita tetap berkarya. Kita tetap percaya Tuhan bersama kita. Orang lain bisa meremehkan kita, tapi Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Tuhan selalu ada bersama kita. Itu yang perlu kita ingat. Jadi jangan tunggu keadaannya baik baru kita mengalami sukacita dan sejahtera. Tidak. Surat Yeremia ini adalah sebuah instruksi dari Allah. Apapun yang kamu alami, kamu harus tetap bersukacita. Kamu harus tetap mengalami damai sejahtera. Itu yang diinstruksikan bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Engkau tetap
menyertai kami Bapa. Janji-Mu itu dia dan kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami Bapa. Sehingga keadaan apapun yang terjadi, krisis apapun yang kami alami, kami percaya Engkau tetap ada bagi kami. Dan itu adalah sumber sukacita bagi kami. Itu adalah sumber damai sejahtera bagi kami Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu saat ini boleh terus kami pegang dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa tetap mengalami damai sejahtera. Kami bisa menjadi sumber damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada Bapa. Baik itu di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, bagi bangsa dan negara kami Bapa. Dimanapun kami berada, kami bisa tetap menjadi sumber sukacita karena Engkau lah yang memberikan damai sejahtera itu kepada kami. Terima kasih Bapa kami dalam surga untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami akan bersyukur di dalam nama Putra Yesus Kristus. Haleluya. Amin.